Kalian harus lihat ini, hari duel tiba. Dan akhirnya giliran si bocah ampas yang gak pernah menang gelut, si paling lemah sekelas. Guru pun kasihan melihat nasibnya. Lawan cueknya tiba-tiba ngeluarin pedang sihir super gede yang bikin semua orang melongo. Ukuran segitu sih, dia Khalifah pun gak bakal sanggup nahan. Pas si bocah cabut senjatanya, si cewek langsung nyerang habis-habisan. Tapi anehnya, gak ada satupun serangan yang kena. Dia mulai ngerasa ada yang gak beres sama si MC. Pas dia nyerang lebih cepat, si bocah dengan santainya nangkep pedang itu pakai tangan kosong. Semua orang langsung shock berat. Sambil ngamuk, dia ngubah pedangnya jadi pedang besar sihir raksasa dengan kekuatan penuh. Si bocah coba bertahan, tapi senjatanya malah hancur lebur dan dia bener-bener terpojok. Asap tebal mengepul dan semua orang ngira dia udah tamat. Tapi si cowok masih berdiri tegak sambil megang mata pisau pakai tangan kosong. Gak ada yang paham sama apa yang mereka lihat. Dan pas dia patahin pedang raksasa itu, jadi dua cuma pakai tangan. Gurunya pun langsung melongo kebingungan. Namanya Mizukami, tapi jiwa di dalam tubuhnya adalah Danterio, sang Raja Iblis Agung. Jadi gini, beberapa tahun lalu, perang langit pecah di bumi. Manusia minta tolong ke malaikat. Tapi ternyata merekalah yang sebenarnya menjajah dunia kita. Pas semua orang kabur ketakutan, cuma satu orang yang bertahan, Gen, sang ksatria suci. Si malaikat ketawa ngejek dan ngeluarin kekuatan monster yang ngeri. Karena para dewa gak kelihatan batang hidungnya, manusia pun beralih ke kekuatan kegelapan. Sang Raja Iblis, Danterio. Lewat aliansi bareng manusia, Danterio langsung gaspol buat numbangin malaikat raksasa itu. Dia tebas makhluk itu berkali-kali, tapi si keparat itu terus-menerus regenerasi. Berjam-jam gelut tanpa henti sampai akhirnya, si malaikat ngeluarin serangan ulti yang gila banget. Sampai hampir meratakan peta, untung ada Raja Iblis. Semua orang selamat di dalam pelindung sihirnya. Gen sadar kalau sang Raja Iblis udah gak kuat nahan serangan malaikat itu dan pengen bantu. Tapi itu pertarungan tingkat dewa dan dia gak bisa ngapa-ngapain. Disitulah Danterio pakai kekuatan rahasianya. Dia menoleh ke belakang dan bilang ke Gen kalau bertarung bersamanya adalah suatu kehormatan. Sang Raja Iblis mengaktifkan mantra di dadanya, lalu bersinar sangat terang sampai dia dan si malaikat lenyap dari peta. Pas jatuh ke ruang hampa, tiba-tiba dia terbangun di dalam tubuh manusia. Begitu melihat dirinya sendiri, dia sadar sihirnya berhasil dan dia terlahir kembali di kehidupan lain. Keesokan harinya, dia tahu kalau dia ada di tubuh Mizukami, murid Akademi Pasukan Penakluk. Dia juga sadar dunia aman tenteram tanpa invasi malaikat. Artinya serangan bunuh dirinya berhasil. Pas lagi jalan-jalan di kota, dia lihat ada sekelompok orang mukulin seorang anak dan langsung menyelamatkannya. Inilah Raja Iblis paling baik hati. Dulu, komplotan pembuli itu yang selalu nyiksa si Mizukami asli. Nah, tonton bagian ini. Baik-baik pembuli itu malah ketawa ngeliat dia sok pahlawan. Si bos geng langsung nembak sihir ke si MC, tapi dia tangkis pakai satu jari. Mereka semua langsung melongot. Tiba-tiba murid bernama Asahi Sakurada datang bawa dua senjata raksasa buat melindungin si MC. Tapi sang Raja Iblis bilang santai aja, karena dia mau ngebantai mereka sendirian. Bos mereka coba mendaratkan pukulan. Tapi si protagonis menghindar sambil ketawa, lalu bikin cowok itu terpental jauh. Merasa dipermalukan di depan umum, cowok itu mengemuk dan pakai sihir pelari cepat. Tapi si protagonis aktifin sihir gelapnya dan langsung hantam perutnya. Tumbang tanpa keringat dingin, semua saksi mata heboh mikirin gimana Mizukami bisa sekuat ini. Sisa komplotan bully itu langsung kabur terbirit-birit ketakutan. Si cewek cuma bisa terpaku mandang dia, lalu nanya dari mana dia dapat lingkaran sihir sekeren itu. Dia bilang langsung, aku Danterio sang Raja Iblis. Jelas Asahi gak percaya. Tapi pas Danterio merhatiin wajahnya dari dekat, dia langsung kenal. Dia adalah Jen. Sementara itu, ada malaikat yang sembunyi sambil mengawasi dari kejauhan. Bulu-bulu mulai berjatuhan dari langit. Si protagonis menatap ke atas, tapi malaikatnya udah lenyap. Adegan beralih ke sekolah pelatihan pembasmi malaikat. Bakat-bakat muda dari seluruh penjuru negeri berkumpul di sana buat belajar membasmi malaikat pakai kemampuan mereka. Sekelompok murid sekarang lagi kumpul di gimnasium. Pelatih bilang kalau mesin itu bakal mengukur kekuatan setiap orang. Dan hasilnya menentukan masuk tim pembasmi. Asahi terus ngeliatin si protagonis sambil berharap
gak ada yang tahu rahasianya. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahunya dengan kuat. Yamazaki mendorongnya sambil bilang mau jadi yang pertama diuji. Dia melototin protagonis kita, naik ke platform, dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Mesinnya nunjukin angka 1006. Semua orang kagum, karena dia bisa tembus 4 digit, soalnya selain Asah belum ada yang sanggup. Yamazaki benar-benar lemas kehabisan tenaga, sementara si Raja Iblis mikir, dia lemah banget. Mungkin itu alasan kenapa dunia bisa sedamai ini. Yamazaki nantang cowok kita, yang cuma dibalas senyuman. Si protagonis angkat tangan, dan bilang dia giliran berikutnya. Murid-murid lain bingung, karena dia baru keluar rumah sakit dan kayaknya gak bakal bisa nembus 4 digit. Sambil naik ke atas panggung, dan trio merasa mesin pengukur kekuatan ini menarik, karena dulu belum ada alat kayak gini. Si pembuli ngejek nanya apa ini kelas sejarah, karena dia cuma jago belajar. Tapi Mizukami tampak gelisah. Dia lagi belajar di perpustakaan. Bukunya terasa sulit banget dibaca. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara seorang ibu yang lagi ngobrol sama anaknya. Pas menoleh ke samping, dia teringat mendiang ibunya saat melihat bocah itu bahagia bersama sang ibu. Perpustakaan mendadak hening, dan air mata mulai menetes dari wajah protagonis kita. Kembali ke masa kini, kalian pasti paham perasaan Mizukami pas bilang ke si pembuli kalau dia gak bakal tahu rasanya berjuang sendirian tanpa tempat bersandar. Begitu cowok kita naik ke platform, aura iblis langsung memenuhi gimnasium, tapi mesinnya diam aja. Penonton mulai bingung, tapi tiba-tiba angkanya langsung meroket gila-gilaan. Si pembuli iri bilang mesinnya rusak. Cewek di sana heran, karena dia bisa ngumpulin tenaga sebesar itu dalam 1 detik. Pelatih berteriak, coba lagi nak, pasti mesin ini rusak. Si cowok sombong mikir ini gila, karena dia dengar anggota tim pembasmi pun jarang ada yang tembus 5 digit. Si protagonis tahu cuma satu orang yang menyadari hal itu. Mizukami bilang mereka gak usah panik, karena dia bakal nunjukin kemampuan aslinya. Dia memejamkan mata, fokus, lalu melempar senyuman penuh percaya diri. Angkanya terus melonjak bikin semua orang cengok. Si iri teriak, kalau mesinnya pasti rusak, sementara Asahi yakin itu asli. Si protagonis tahu kekuatannya terlalu besar, sampai gak ada yang bisa mendeteksinya. Kekuatan iblisnya terlalu dahsyat, sampai mesinnya macet dan bom meledak di belakangnya. Semua orang melongo gak percaya. Sementara si cowok chat kita santai bilang, kalau mainan ini terlalu ringkih. Wajah para murid langsung cengok kayak kentang. Pelatih berteriak, kalau tesnya dibatalkan, dan menyuruh semua orang menunggu, karena dia mau melapor dulu. Tiba-tiba jam tangan pintar mereka berbunyi memberi peringatan, kalau malaikat muncul di kota dan meminta semua murid membantu pertahanan. Anak-anak ketakutan setengah mati dan nanya apa ini beneran serius. Yamazaki malah girang, karena akhirnya bisa ikut tempur. Si cewek kelihatan agak cemas, tapi Mizukami tenang-tenang aja. Sementara itu, jalanan kota tampak sangat damai. Seorang bocah lagi jalan bareng ibunya pas, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia sadar ada malaikat di atas mereka. Sang ibu menoleh tak percaya, tapi si malaikat udah melompat dan memegang kepala si bocah. Makhluk itu siap menyantap mangsanya. Tapi tiba-tiba, sebuah pukulan berkekuatan sihir menghantamnya telak. Dan pelakunya, ternyata adalah si bully tadi. Pas asapnya hilang, si malaikat melompat ke arah Yamazaki yang langsung jatuh terduduk ketakutan. Saat dia mendongak, serangan itu menghancurkan pilar di belakangnya. Tapi malaikat itu gak berhenti dan langsung memukul si anak kecil, sampai melayang kayak roket Elon Musk. Sang ibu menjerit histeris, tapi tenang. Raja Iblis kita langsung menangkap bocah itu sebelum sampai ke Mars dan menyerahkannya ke pelukan. Asahi, gak sabarkan nunggu kelanjutannya. Kalian harus ikut denganku, karena kita bakal melihat cowok ini mengepalkan tangan untuk menguji kekuatan tubuh barunya. Sementara si monster malah tersenyum murka. Monster itu menerjang si karakter utama. Si perundung dan gadis misterius langsung shock, karena mengira sihir tidak akan mempan. Di sisi lain, sang Raja Iblis mulai mengalirkan auranya. Berpikir ini waktu yang tepat untuk sekadar pemanasan tipis-tipis. Sesuatu menarik perhatiannya saat seorang pria tiba-tiba datang dan menyuruh semuanya mundur. Dialah Makoto Saito, sang pemimpin dari skuad pemusnahan kedua. Gadis aneh itu bersorak karena pemimpin mereka akhirnya tiba. Sementara iblis kecil membatin bahwa pria ini adalah prajurit era dulu.
Dan Tario sangat penasaran sahabat, apa kemampuan tubuh barunya itu. Tiba-tiba, Saito membuka sistem dan mengumumkan bantuan segera datang. Tapi dari belakang ada gadis kantung udara yang berteriak ingin ikut bertarung. Saito berkata dia mengandalkan bantuannya. Tapi dia akan memancing monster itu menjauh terlebih dahulu, sampai bala bantuan tiba. Pistol itu mulai mengumpulkan energi lalu menembak. Tapi si monster memakai gerakan ala Matrix dan menghindar dengan sempurna sebelum mundur untuk bersiap kembali. Mizukami sibuk menganalisis gerakan lawan. Asahi langsung mencabut pedangnya dan menebas. Tapi serangan itu ditahan cuma pakai satu tangan saja, membuat gadis itu kebingungan setengah mati. Saito memanfaatkan celah itu dan merangsek maju, mengincar pundak monster dengan tebasan dalam. Dia menendang wajah makhluk itu, melakukan salto. Sementara Asahi menarik pistol Glock miliknya untuk mempersiapkan tembakan bertenaga. Pelurunya malah memantul konyol layak kartun, membuat monster itu makin murka. Gadis itu menatap senjatanya, baru ingat kalau makhluk itu memakai pelindung level 3. Pria itu panik, tapi dia sadar membasmi malaikat butuh minimal 3 orang. Nah, perhatikan baik-baik saat monster itu melompat menyerang. Karena pahlawan Sigma, kita langsung muncul menahan serangan dahsyat itu. Mereka akhirnya bisa bernapas lega karena barusan sangat dekat. Lalu sang karakter utama memberikan tatapan mematikan pada monster itu. Monster yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi langsung mundur cepat. Karakter utama bilang mereka terlihat kesusahan, jadi dia datang membantu. Saito menyuruhnya mundur, tapi gadis kantung udara yakin anak itu bisa membantu. Pria itu kebingungan melihat rasa percaya diri si karakter utama. Sang pemimpin berkata jika gadis itu mempercayainya maka tidak masalah. Asalkan si bocah tetap berada di barisan belakang. Mizukami mengiyakan instruksi itu, tapi malah langsung melangkah maju. Dan ya, sekarang kita tahu kalau malaikat itu bisa bicara. Dan dia sudah tidak sabar menyuruh bocah ini pergi jauh-jauh. Tapi sebuah pukulan atas ala Logan Paul telah menghantam dagunya, membuat monster itu melayang ke udara. Pemimpin dan gadis itu melongo kebingungan. Lalu ledakan keras terjadi di belakang Saito, menyisakan si monster yang terkapar bak ketok penyat. Saat Saito menoleh ke belakang, dia melihat iblis kita melancarkan tendangan ala Sanji dari Olympus, lalu mengarahkan jarinya ke bawah, menambahkan ledakan energi dahsyat ke arah monster layaknya jurus Dragon Ball. Dia lalu berpindah tempat ke samping timnya. Sang pemimpin ingin bertanya, tapi langsung dipotong Mizukami agar tidak mengobrol dan tetap waspada. Monster itu mengamuk dan melompat tinggi ke udara. Makhluk itu membuka telapak tangannya, mengumpulkan energi, lalu menembakkan 2 serangan beruntun. Sang pemimpin segera mengangkat tangan untuk memasang perisai bersama Asahi. Gadis aneh itu merasa harus membantu juga, lalu bergabung untuk memperkuat pelindung. Ledakan super besar pun terjadi, menghantam tameng pertahanan skuad mereka secara langsung. Gedung-gedung di sekitar langsung tertutup cahaya menyilaukan. Kedua gadis itu tersungkur ke tanah layaknya karung beras. Si gadis aneh membuka matanya dan terkejut melihat karakter utama menahan serangan tadi hanya dengan satu tangan. Dia langsung menyiapkan serangan balik, menghantam lengan si monster hingga hancur berkeping-keping mirip mainan Lego. Gadis aneh itu berteriak kegirangan, karena akhirnya ada serangan yang berhasil melukai lawan. Monster itu mulai menggeliat kesakitan. Sementara si gadis syok melihat lengan lawan mulai tumbuh kembali. Saito langsung pasang badan untuk melindungi para gadis. Namun bocah iblis kita berkata itu sama sekali tidak diperlukan. Dengan aura iblis yang pekat, dia akan mengajari kita cara membantai malaikat. Kalian harus perhatikan langkahnya baik-baik. Saat monster dan bocah ini saling adu tatap layaknya koboi jalanan. Malaikat itu mendadak hilang dan tiba-tiba sudah berada di atas si bocah siap menerkam. Tapi Mizukami dengan santai menangkap lengan monster itu, lalu mencabutnya hingga tulangnya ikut terlepas. Monster itu meraung kesakitan dan mundur cepat, namun lengannya kembali beregenerasi. Sambil membuang potongan tangan itu, si bocah menjelaskan bahwa kebanyakan malaikat punya kemampuan pemulihan cepat. Pria tangguh di sana mulai ketakutan karena merasa mereka mustahil menang. Tiba-tiba sebuah lingkaran emas muncul di depan sang malaikat, mengarah ke langit untuk memanggil petir dahsyat yang langsung menyambar si karakter utama. Tapi hanya dengan kekuatan auranya, dia menangkis sambaran tersebut.
Malaikat itu tampak melongo kebingungan, sedangkan para gadis mengira itu mustahil terjadi. Padahal Mizukami tahu persis batasan dari regenerasi monster tersebut. Dia memusatkan energi di ujung jarinya, lalu menembakkannya langsung ke arah tangan si monster. Sang pemimpin dibuat bingung dengan apa yang sedang dilakukannya. Tanpa lengan, monster itu tidak akan bisa bermain game lagi seumur hidupnya. Si gadis aneh lalu menyadari kalau pemulihan lawan melambat. Dan si karakter utama memperingatkan, jika membiarkannya beregenerasi terus-menerus, kita sendiri yang bakal kehabisan tenaga. Sang pemimpin membatin, bagaimana bisa bocah ini tidak lelah sama sekali. Si monster yang murka, karena tidak bisa bermain game lagi langsung menerjang maju. Sementara bocah kita menjelaskan, kalau sihir malaikat berpusat pada kepala dan dada. Dia mencengkeram kepala monster itu, dan menembus dadanya hanya menggunakan tangan kosong. Lalu meremas kuat-kuat, sampai kepala makhluk itu pecah berkeping-keping. Setelah monster itu lenyap tanpa sisa bagai hembusan angin, dia berpesan bahwa, jika kau menghancurkan kedua bagian vital itu bersamaan, mereka tidak akan bisa beregenerasi. Dengan ekspresi wajah psikopat, dia mengumumkan kelas hari ini selesai dan berharap konto tadi berguna. Semua orang ketakutan setengah mati, terutama si perundung. Para gadis merasa itu sangat mudah. Sedangkan Saito heran kenapa bisa segampang itu. Sang pemimpin berujar hanya 5 pembasmi tingkat dunia yang tahu rahasia itu. Sementara si perundung menuduh Mizukami memakai chat. Karena tidak masuk akal dia bisa sekuat itu dalam sekejap. Saito berterima kasih karena telah diselamatkan lalu bertanya, apakah dia asli orang sini? Bocah kita menjawab santai kalau dia adalah dan trio sang Raja Iblis. Saito kebingungan, heran bagaimana anak sekurus ini bisa jadi Raja Iblis. Mengabaikan hal itu, Saito mengaku senang bisa bertarung berdampingan dengan sang Raja Iblis. Gadungan, gadis aneh itu, menimpali betapa luar biasanya mendapat pujian langsung dari anggota skuad pemusnahan. Dan lihatlah, calon pacar masa depan si karakter utama tampak terbakar api cemburu. Gadis aneh itu memanggil Mizukami dan penasaran bagaimana dia bisa mendadak sekuat ini. Padahal dulunya sama-sama pecundang. Dari kejauhan dia bertanya, apa maksud ucapannya. Tiba-tiba mereka bertiga menatap tajam ke arahnya. Dan si bocah dengan santai menjawab kalau dia baru saja bangkit sebagai Raja Iblis. Gadis aneh itu langsung kegirangan mendengar jawabannya. Sementara 2 orang lainnya cuma bisa melongo polos. Gadis itu berharap suatu saat bisa bangkit seperti dia. Sang protagonis menopang dagu sambil mengaktifkan kemampuan matanya. Setelah memindai tubuh si gadis, dia memuji bakatnya yang luar biasa besar. Sungguh Raja Iblis yang genit, gadis itu tersenyum lebar mendapat pujian. Namun saat Mizukami hendak berbicara, bulu kuduknya merinding. Membuatnya berteriak menyuruh Asahi segera menjauh. Mendadak sebuah tangan mencekik leher gadis itu, lalu melemparnya jauh-jauh. Mizukami kembali menggunakan jari kelingking saktinya, dan melepaskan tembakan tepat ke arah dagu monster tersebut. Monster itu merasakan hantamannya, dan langsung berbalik mengincar si karakter utama. Sambil mengambil posisi bertarung, dia menyentuh wajahnya yang langsung beregenerasi dengan cepat. Gadis kantung udara mengaku sama sekali tidak merasakan kehadiran monster itu, yang mendadak hilang lalu muncul tepat di belakang karakter utama. Tampak menyeramkan bak Shinigami dari komik Death Note. Sang protagonis menoleh ke belakang lalu meninju malaikat bermuka Pinocchio itu hingga terpental jauh. Monster itu berguling-guling, tapi segera berdiri tegak kembali. Karakter utama terkejut, karena lawan memiliki kemampuan teleportasi ruang dan waktu yang belum pernah ia lihat. Sambil tersenyum mengerikan, dia menganggap ini sangat menarik. Percayalah, kalian dan saya pasti tidak sabar melihat kelanjutan penyelidikan tubuh monster unik ini. Kalian harus ikut denganku buat melihat momen gokil saat si gadis airbag kaget melihat malaikat. Kedua muncul, dan ketuanya bilang ini aneh banget. Setelah memeriksa sistem, Asahi memastikan ini tipe baru yang belum pernah ada. Bikin Saito bingung, karena spesies seperti ini sudah tidak terlihat selama 100 tahun lebih. Iblis kita langsung mengeluarkan aura jahatnya, membuat malaikat Pinocchio ketakutan setengah mati. Si malaikat Pinocchio menoleh ke samping dan melihat 2 cowok kurus di sana. Dia langsung tersenyum lebar lalu menghilang dari pandangan Mizukami. Melompat ke arah bocah-bocah kurus itu, sambil membuka mulutnya lebar-lebar untuk langsung melahap. Mereka bulat-bulat, tapi karakter utama kita
tidak membiarkan itu terjadi dan langsung menampar wajah monster itu. Sampai terpental bermeter-meter hingga menabrak gedung. Mizukami tersenyum santai sambil menantang makhluk itu dan bilang bahwa dialah lawan tanding yang sebenarnya. Malaikat itu langsung bangkit dan menggerakkan tangannya, memancarkan cahaya yang sangat silau. Karakter utama kita sudah bersiap mengumpulkan kekuatan di tinjunya. Tapi makhluk licik itu malah berteleportasi lagi ke belakangnya. Malaikat Pinocchio langsung menyerang tepat ke arah tengkuk leher si bocah. Tapi dia dengan santai menahannya hanya memakai satu jari sambil berkata bahwa dengan kemampuan selangkah itu, Pinocchio harusnya bisa lebih kreatif lagi. Dia langsung menghantamkan jurus rasengan ke dada Pinocchio dengan telak, menyisakan lubang besar yang bahkan lebih menganga dibanding luka di hatiku saat ditinggal mantan. Nah, perhatikan baik-baik, karena dia langsung mencengkeram kepala monster yang mau kabur itu sambil bilang tidak akan melepaskannya. Saito sampai melongo melihat Mizukami bisa menghentikan teleportasi itu. Sebelum si protagonis merogoh lubang dadanya hingga bergetar hebat. Di dalam lubang itu, dia menemukan bola runcing misterius yang memicu kekuatan teleportasi Pinocchio. Tapi sedetik kemudian langsung lenyap. Kita diperlihatkan kilas balik kehidupan masa lalu si tanduk, di mana pasukan malaikat berdiri di depan gerbang raksasa. Kembali ke masa kini, Mizukami menyadari bola tadi terbuat dari bahan yang sama dengan gerbang agung tersebut. Dia berterima kasih atas informasinya, lalu menyiapkan pukulan mauputan tepat ke perut si malaikat. Karakter utama kita meremas kepala makhluk itu begitu keras hingga matanya melotot keluar seperti boneka, lalu meledakkannya sampai hancur. Bahkan kolom obrolan kita langsung mengirimkan emotikon ejekan setelah pembunuhan itu. Semua orang dibuat takjub dengan kekuatan luar biasa bocah kurus ini. Saito ragu apakah ini memang pertarungan pertama Mizukami. Sementara si perundung malah hampir terkena serangan jantung. Ketuanya bilang reaksi begitu sangat wajar setelah melihat keajaiban ini. Tapi ada satu orang yang tampaknya biasa saja. Bocah itu menunjuk ke arah Airbag, maksudnya si gadis tadi. Sang ketua menjelaskan bahwa dia sangat spesial. Berkat sudut gambar yang pas dari komikusnya, kita tahu instruktur dan murid menjulukinya sang berserker. Pipinya memerah, dan Saito mengakui level si bocah jauh di atasnya. Sang protagonis menyahut santai bahwa dia tahu itu, karena dialah raja para pemilik tanduk. Sambil tertawa ketuanya membenarkan ucapan itu, dan menganggap si bocah benar-benar sebuah anomali. Mizukami membalas ini, belum seberapa dibanding malaikat raksasa. Pria itu langsung bingung dan bertanya apa maksudnya. Dan bocah kita menjawab malaikat yang dia bantai tidak ada apa-apanya dibanding raksasa di masa lalunya, sambil mengeluarkan pistol Glock miliknya. Saito menegaskan zaman sudah berubah dan manusia tahu cara melindungi diri. Si bocah kurang percaya, karena setelah mengamati orang-orang, kewaspadaan mereka terlalu lemah. Calon pacar masa depannya memanggil dan memohon agar dilatih. Karena dengan kondisinya sekarang dia tidak bisa bertarung, lalu tiba-tiba berteriak harus menang. Bocah itu tersenyum memperhatikannya, berpikir jika dia memang Jan. Perjalanan tumbuh kembangnya masih sangat panjang dan butuh banyak usaha. Melihat kedekatan mereka dari jauh, si perundung terbakar api cemburu. Dia ingin tahu trik kotor apa yang dipakai protagonis kita. Jauh di lubuk hatinya, dia curiga karena bocah itu hampir mati sebelumnya. Dengan penuh keyakinan, si perundung menuduh bocah itu memakai booster untuk meningkatkan sihirnya. Babak baru dimulai di sekolah pelatihan pembasmi malaikat dengan para murid berlatih pedang. Tabung hitam ini adalah pedang anti malaikat, sebuah robot latihan tampak diam berdiri. Pedang cahaya Scout diaktifkan dan langsung merusak robot itu. Si gadis airbag muncul terlihat segar bugar. Melompat maju, dia berteriak menghantam kepala robot. Kaleng rongsok itu pusing menerima 672 damage. Asahi menghela napas sambil mengutak-atik sistem. Lalu sebuah tangan memegang pedang menarik perhatian si gadis. Kalian pasti mikir hal gokil yang sama saat si protagonis kagum dengan pedang penguat sihir ini. Asahi bingung, karena milik si bocah panjang banget. Sampai dia salah fokus memandangi pedang besar iblis kecil kita. Genit banget nih cewek, dia senang bocah itu datang. Dan si iblis bilang, ia datang buat menepati janji, serta sangat bersemangat memakai pedang panjangnya. Bocah kita langsung menebas kepala robot, hingga sistemnya rusak parah dan memerah akibat damage maksimal.
Si gadis melongo tidak percaya, sementara si bocah iblis merasa barang ini lumayan oke. Gadis airbag menjelaskan, senjata biasa tidak mempan melawan malaikat dan pedang ini adalah puncak kecerdasan manusia. Dia lalu bertanya, apa dia tidak mempelajari hal itu saat di kelas? Bocah bingung itu membenarkan sambil mengingat momen belajarnya dulu. Dia memuji kekuatan senjata tersebut, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Mengerahkan seluruh tenaganya ke pedang hingga bersinar makin terang sebelum akhirnya menebas telak ke arah kepala robot latihan itu. Namun cahayanya langsung pudar setelah mengenai kaleng rongsok itu dan pedangnya hancur. Si protagonis berkomentar, meski senjatanya bagus, kalau tingkat sihir penggunanya terlalu tinggi, barang ini bakal berakhir jadi sampah. Robot itu mulai retak-retak lalu hancur berantakan di lantai. Si gadis langsung sadar bahwa pedang anti malaikat biasa tidak akan sanggup menahan kekuatan sihir yang dahsyat. Protagonis menyarankan agar gadis itu menguasai pedang dan mengasah aliran sihirnya sendiri. Tiba-tiba si cewek aneh berteriak memohon agar Mizukami mau mengajarinya juga karena dia sangat ingin menjadi kuat. Gadis airbag memasang muka masam melihat drama memalukan itu dan mengejek bahwa menu latihan biasa sudah cukup buat si aneh. Si cewek aneh bingung, tapi teringat ucapan Mizukami bahwa dia punya bakat. Melihat itu, Asahi mendadak cemburu. Mizukami setuju melatih si cewek aneh yang wajahnya sudah merah padam. Dia mendekat dan bilang harus melakukan sesuatu dulu. Lalu menyentuh pipi si gadis hingga wajahnya makin merona. Dia mengeluarkan suara-suara aneh lalu ambruk dengan kocak ke tanah. Jangan-jangan jari milik bocah kegelapan kita ini punya kekuatan spesial tersembunyi? Calon istri masa depan si protagonis bertanya apa yang dia perbuat. Dia menjawab hanya melancarkan aliran sihirnya yang tersumbat. Saat si gadis masih terengah-engah, iblis kecil menjauh, mengambil pedang, lalu melemparkannya ke pangkuan gadis itu. Dia menyuruhnya mencoba, tapi si cewek tidak percaya diri menggunakan itu. Sang protagonis menyuruhnya diam dan segera mencobanya tanpa banyak alasan. Dia pun bersiap dengan sangat canggung seperti biasanya. Hal mustahil terjadi, pedangnya menyala aktif dan membuatnya syok setengah mati. Si gadis airbag juga terkejut melihat keajaiban itu. Si cewek aneh berbisik hanya Asahi yang bisa mengaktifkan pedang itu. Si bocah memintanya memukul boneka latihan. Dia bersiap dan berhasil menebas kepalanya, memberikan 112 damage. Dia luar biasa senang, dan protagonis kita memberinya jempol tanda setuju. Di sisi lain, Asahi tahu sejak dia belajar menggunakan pedang. Dia belum pernah melakukan hal sehebat itu, dan langsung memohon agar diajari juga. Wah, ini malah berubah jadi ajang rebutan si iblis kecil. Sang protagonis menatapnya lalu bilang itu tidak perlu. Karena sihirnya sudah mengalir lancar melewati setiap lekuk tubuhnya. Maksudku, mengalir melewati tubuhnya. Dengan sedih dia bertanya apa itu berarti dia tidak bisa bertambah kuat. Wajahnya langsung lesu mirip denganku saat ditolak gebetan. Namun si iblis kecil menenangkan bahwa metode serupa tidak dibutuhkan. Karena dia menyiapkan menu khusus untuknya, dasar buaya, langsung tancap gas. Asahi yang bingung bertanya menu apa itu, lalu disuruh mengerahkan sihirnya sampai batas maksimal. Meski sedikit curiga, si gadis menurut saja dan mulai merapal sihirnya sampai batas maksimal. Tiba-tiba saja, si protagonis menaruh tangannya di kepala gadis itu mirip seorang pendeta. Si cewek aneh kaget, tapi rasa cemburunya langsung memuncak. Sang protagonis terlihat menyerap kekuatan sihirnya hingga gadis itu kelelahan, lalu lemas terjatuh. Ke lantai dia tidak bisa bergerak karena sistem mendeteksi sihirnya telah habis. Asahi lemas bertanya, apakah dia benar-benar menguras semua sihirnya? Nah, gimana menurut kalian? Jurus hisap sihir gokil begini pasti belum pernah kalian lihat kan? Kalian dan saya bakal melihat momen paling absurd di manhwa ini. Si iblis kecil mengumpulkan sihir curian di kepalan tangannya, mengisinya sedikit lagi, lalu menaruh tangannya kembali ke kepala Asahi. Sang protagonis mentransfer kekuatan itu kembali ke si gadis seperti sedang mengelus anak anjing. Wajahnya langsung memerah padam. Dia pun bertanya, bagaimana sekarang? Sambil terengah-engah, dia berkata bahwa sihirnya sudah terisi penuh lagi. Si aneh itu berkomentar bahwa menyerap dan mentransfer sihir sebenarnya melanggar teori sihir biasa, tapi Mizukami malah heran dan ingin tahu teori salah mana yang dia maksud. Sementara itu, si gadis kantung udara masih terengah-engah di lantai.
Sambil mengangkat tangannya, dia berkata ingin melakukannya sekali lagi. Asahi menatapnya dengan tidak percaya. Persis seperti saat saya selesai olahraga lalu sadar masih harus lanjut kardio. Dia menjelaskan bahwa menguras dan memulihkan sihir berulang kali akan meningkatkan kapasitas. Pelepasannya, gadis itu pun bertanya, apakah dia serius? Dan si Aneh berkata bahwa menguras sihir berkali-kali bisa menimbulkan efek samping. Makanya teknik ini sangat dilarang. Tapi si cowok jagoan kita malah bertanya, apa orang-orang benar percaya omong kosong itu? Karena dia selalu berlatih begitu. Dia berbalik ke Asahi dan bertanya, apakah si manis mau ikut atau tidak? Wajahnya langsung memerah dan dia menerima tantangan itu dengan cepat. Membuat cowok tangguh kita senang. Dia berkata, kalau begitu mari kita ulangi proses ini 100 kali lagi setiap hari. Dia langsung menyesal karena sudah setuju dan dia bertanya, kamu sudah siap kan? Dengan agak canggung, dia menjawab ya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Dan gadis itu langsung terjatuh ke lantai dengan posisi pantat yang menungging ke atas. Tangannya terulur lagi, dan gadis itu mendapatkan kekuatannya kembali. Proses ini terus berlanjut sampai 3 jam berlalu, hingga dia berakhir dalam posisi yang sangat menarik. Terima kasih banyak untuk ilustratornya. Si cowok berkata bahwa itu adalah putaran ke-20, dan merasa itu sudah cukup bagus untuk hari pertama. Dia menatap si Aneh itu, lalu bertanya, apakah dia pernah melewati metode latihan seperti itu sebelumnya. Dia menjawab bahkan dalam tes anggota reguler pun, dia belum pernah mendengar metode aneh seperti itu. Dia mengangguk paham, tapi ingin tahu organisasi seperti apa sebenarnya tim pembasmi malaikat itu. Dengan wajah memerai, si Aneh itu pun mulai menjelaskan. Ujian sihir diadakan di seluruh penjuru negeri. Lalu siswa yang dianggap berbakat dikumpulkan ke sekolah pelatihan. Jika mereka mencapai nilai tertentu, mereka akan ditempatkan di salah satu dari 5 tim pembasmi malaikat yang ada di dunia. Anggota reguler di Jepang cuma ada sekitar 100 orang saja. Nah, perhatikan bagian ini, karena jumlah itu sangat sedikit. Dari sekolah pelatihan yang hanya menerima maksimal 100 siswa per tahun. Cuma segelintir orang yang berhasil lolos menjadi anggota resmi. Katanya, profesi ini sangat populer karena gaji tinggi dan tunjangan yang melimpah. Di dalam hatinya, si iblis mulai bertanya-tanya seberapa hebat sebenarnya tingkat kemampuan para elit itu. Dia ingin tahu karena keanehan tentang penyerapan sihir dari pedang sihir yang luar biasa itu. Serta kemunculan tip baru, sangat mirip dengan kejadian bertahun-tahun lalu saat para malaikat pertama kali memulai serangan mereka. He tahu dia harus menambah jumlah orang kuat yang akan bertarung di sisinya. Karena dia tidak boleh mengulangi kesalahan fatal yang sama seperti di masa lalu. Dan itulah alasan dia harus melatih mereka. Dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia akan menjadi anggota reguler sekarang juga. Adegan pun berpindah ke kelas pelatihan di pagi hari. Asahi sedang menulis sesuatu, lalu berkata kalau sang protagonis terlambat. Dia menjelaskan bahwa dia sempat berpapasan dengan kepala sekolah. Dengan bingung, dia bertanya kenapa. Menggunakan nada misterius, dia berkata gadis itu akan segera mengerti. Seorang pria berkumis masuk ke dalam ruangan, membuat semua orang langsung berdiri tegap. Dia membanting buku catatannya ke meja dan berteriak agar semua orang mendengar bahwa ujian pelatihan untuk menjadi anggota reguler akan diadakan minggu depan. Ruangan seketika sunyi senyap. Semua murid merasa ketakutan, sementara si Aneh menganggap ini terlalu mendadak. Pria berkumis itu berkata bahwa pertandingan ini adalah perintah langsung dari kepala sekolah. Pertarungan pertama adalah Yamazaki melawan gadis aneh bernama Mizuki. Dan pertarungan kedua mempertemukan pasangan favorit kita, Mizukami melawan Asahi. Si gadis kantung udara bertanya apa yang dilakukan cowok kita, dan dia cuma tertawa licik. Di ruang kepala sekolah, sang protagonis menatap pria berambut panjang yang sedang sibuk mengoperasikan sistem. Dia memberitahu si cowok bahwa dia tidak bisa merekomendasikannya masuk sistem anggota karena nilainya yang buruk. Si cowok menjawab, jika dia punya kemampuan tempur yang mumpuni, maka semua itu berubah. Namun kepala sekolah berkata sangat jelas kalau dia tidak punya keahlian sehebat itu, dan tidak peduli seberapa bagus nilainya. Tapi si iblis kecil tahu bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan kekuatannya agar bisa diakui.
Kepala sekolah menatapnya dengan wajah datar seperti kentang dan si cowok membalas tatapan itu. Lalu sang kepala sekolah tersenyum sambil mengeklik sistemnya. Mengatakan jika dia bisa mengalahkan Asahi, hal itu pasti akan dipertimbangkan. Si cowok bertanya, jika dia berhasil melakukannya, apakah dia benar-benar akan direkomendasikan? Kepala sekolah menjawab dia tidak bisa berjanji. Lalu si cowok berkata dia akan melatih si Aneh dan membuatnya mengalahkan Yamazaki. Sang direktur langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata kalau mereka adalah murid terburuk. Kita tahu dia menganggap ini lelucon, karena mana mungkin mereka bisa mengalahkan peringkat 2 teratas. Namun, sang protagonis justru menaikkan taruhannya dengan berkata bahwa jika mereka kalah, sang direktur boleh mengeluarkannya. Pria itu mendadak serius dan bertanya apa dia yakin. Si iblis berkata lebih baik jika Xiao Bei menerima tawaran itu. Lalu bertanya, apa dia tidak ingin merahasiakan soal masa perawatannya di rumah sakit. Pria itu mengotak-atik sistemnya dan sebuah pesan muncul yang membahas tentang overdosis. Obat-obatan. Sang direktur meletakkan tangan di dagunya sambil memikirkan baik-baik semua persyaratan yang diajukan tersebut. Setelah berpikir, syaratnya adalah mereka berdua harus memenangkan pertarungan mereka. Dan sang protagonis menyilangkan tangan sambil berkata, tidak masalah. Kembali ke kelas sekarang, Yamazaki merasa sedang dijat, karena lawannya adalah murid paling lemah di kelas. Sang protagonis berkata bahwa masuk ke tim pembasmi akan menjadi hal yang sangat mudah baginya. Dengan penuh amarah, Yamazaki berkata dia tidak suka ucapan itu dan menunjuk si iblis kecil. Memperingatkan bahwa setelah mengalahkan si gadis, dia akan menjadi sasaran berikutnya. Si Aneh merasa ketakutan, tapi sang protagonis menyuruhnya jangan memasang wajah cemas, karena latihan darinya pasti akan membawa kemenangan. Si gadis kantung udara berkata dia sangat menantikan pertarungan itu. Dia berjanji akan berusaha menjadi jauh lebih kuat sebelum minggu depan tiba. Sang guru memanggil Mizukami dan gadis aneh itu, memperingatkan mereka agar tidak terluka. Namun Asahi meralat ucapan gurunya dan berkata bahwa dialah dan Yamazaki yang harus berhati-hati. Gurunya tertawa dan menyuruh gadis itu berhenti bercanda. Adegan berpindah ke pusat pelatihan. Sang protagonis bertanya pada si gadis, apakah dia pandai membuat penghalang sihir. Dan dia menjawab bahwa itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dengan sedikit sedih, dia berkata itu karena dia adalah seorang penakut. Si cowok berkata bahwa insting pengecut itulah yang menjaganya tetap hidup. Dan dia hanya perlu mengatasi ketakutannya menggunakan logika. Sambil meneteskan air mata, gadis itu memuji bahwa Tuan Mizukami sangat luar biasa. Sang protagonis berkata bahwa dia akan mengalahkan Yamazaki menggunakan penghalangnya. Gadis itu mengira dia sudah gila, karena penghalang sihir biasanya hanya dipakai untuk mengulur waktu. Dia tersenyum tipis dan berkata bahwa dia akan membuktikan kepada orang-orang bodoh itu bahwa sihir hanya bergantung pada cara kita menggunakannya. Akhirnya, hari turnamen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mizukami berada di samping calon istrinya. Sementara kerumunan penonton sudah tidak sabar menantikan turnamen dimulai. Sebelum laga berjalan, guru menjelaskan bahwa syarat benang adalah membuat lawan menyerah atau membuatnya pingsan tidak sadarkan diri. Sang guru menegaskan dia akan langsung menghentikan pertarungan jika situasinya dinilai terlalu berbahaya, dan keduanya mengangguk tanda mengerti. Dan inilah duel pertama hari ini, Mizuki melawan Yamazaki. Si berandalan mengumpulkan kekuatan serangannya dan berkata akan mengakhiri ini dengan sangat cepat. Sementara si aneh menyiapkan penghalangnya, ledakan dahsyat terjadi di tengah arena. Si penindas kembali mengisi serangannya, berteriak kalau pertarungan belum selesai. Para penonton berseru bahwa Yamazaki sangat mendominasi pertarungan. Si cowok menyuruhnya tetap bertahan di sana. Gadis itu mulai menyiapkan kekuatan di tangannya dan berhasil menghindari hantaman keras lawan. Bola energi jatuh tepat di tengah arena dan terbelah menjadi dua bagian. Yamazaki menjadi sangat marah karena serangannya gagal total. Lalu dia melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah gadis yang kini juga tersulut emosi. Asap tebal pun menyelimuti seluruh arena. Si perundung berteriak bahwa tabir asap tidak akan berguna dan terus maju menyerang. Gadis itu memperkuat penghalang sihirnya dan ledakan raksasa pun meletus. Sang guru terkejut melihat kekacauan itu.
Namun dia tidak bisa melihat jelas apa yang terjadi karena asap tebal. Dia merapal kekuatan di tangannya, membuat si cowok terpaksa mundur ke belakang. Si Anah bersiap memasang penghalang lain, membuat si penindas kebingungan dan bertanya-tanya mengapa harus menggunakan penghalang jarak jauh. Di dalam hati, gadis itu berdoa agar rencana ini berhasil. Dan disinilah kita melihat kilas balik saat sang protagonis menyuruhnya untuk mempertahankan penghalang itu, lalu melipat bagian tengahnya. Mizuki yang kebingungan mengaku tidak tahu cara melakukannya karena itu melanggar hukum sihir dasar. Sang protagonis kemudian mengangkat jarinya, membuat penghalang kecil, lalu melipatnya menjadi pesawat kertas untuk memamerkan kemampuannya. Yuk, kita intip kelanjutannya. Si cewek mulai fokus dan bilang sekarang saatnya. Penghalang itu langsung melipat, bikin si perundung melongo maksimal. Dia lalu mengarahkan penghalang itu ke si cowok yang bahkan gak sadar ada jebakan lain di belakangnya. Dia menjebak si perundung dalam formasi segitiga. Si cowok sombong bilang trik murah itu gak bakal mempan karena langit-langitnya terbuka. Tapi begitu si cewek mengangkat tangannya, penghalang baru langsung terbentuk di atas kepalanya, mengurungnya total. Si cewek airbag berseru kalau cowok itu sudah terjebak. Si perundung mulai teriak-teriak histeris, minta segera dikeluarkan dari penjara itu. Dia ngamuk-ngamuk bilang pertarungan ini gak adil dan dia gak bakal sudi menyerah begitu saja. Si cewek dengan santai bilang sihir serangannya emang lemah, tapi dia bisa menurunkan kadar oksigen di dalam. Si cowok langsung sadar kalau dia tamat. Cewek itu mendekat dan berbisik kalau dia bisa mengurungnya seharian penuh. Sambil terus menyedot oksigen, dia bilang dialah pemenangnya. Si cowok ambruk ke tanah, hampir putus asa karena gak sudi kalah dari cewek lemah. Tiba-tiba, Mizuki panik karena bocah itu mulai mengumpulkan energi raksasa sambil berteriak histeris mirip Goku. He puts his hands on the barrier, making it glow until it explodes. With a bloodthirsty low, he stares at the girl who tries to run away. Si perundung berteriak kalau duel ini selesai sekarang juga. Dia mengejar dan menyiapkan serangan mematikan ke arah kepala si cewek yang ketakutan. Tapi plot twist, si cewek malah tersenyum manis, mencabut pedang cahaya, dan mengaktifkannya tepat di depan wajah si cowok. Dia bilang dialah pemenangnya. Si cowok benar-benar shock gak menyangka dia bakal pakai pedang cahaya itu. Pak Guru langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengumumkan kemenangan mutlak bagi Mizuki. Karakter utama dan Asahi ikut senang, sedangkan si perundung cemberut karena kalah. Penonton pun bingung dari mana dia dapat pedang cahaya itu. Begitu keluar arena, si karakter utama langsung memberi selamat atas kemenangannya. Dia merangkul si cowok dengan cara yang aneh sebelum akhirnya ambruk ke mejanya karena kelelahan. Si iblis kecil menyuruhnya istirahat saja dan menikmati tontonan berikutnya. Sementara itu, calon pasangan masa depan kita sudah bersiap tanding di arena. Penonton di tribun bilang mustahil bagi Mizukami buat memenangkan duel ini. Tapi penonton satunya menyahut, apa dia buta? Padahal di pertarungan sebelumnya, si cewek barusan sukses mengalahkan Yamazaki dengan epik. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Karena pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai saat mereka saling menatap tajam. Asahi mengaktifkan pedangnya demi memamerkan hasil latihannya, membuat kepala sekolah kagum melihat perkembangannya yang pesat dari kejauhan. Sang pelatih mengaku terkejut Yamazaki bisa kalah, tapi dia yakin kali ini Asahi yang bakal menang. Kepala sekolah menegaskan kalau dia wajib menang, karena dia sudah menyiapkan faksi besar untuk masa depan cewek itu. Si karakter utama mengangkat tangannya, memicu energi biru dan mengubahnya jadi pasak spiritual. Dia bilang dia sengaja menahan kekuatannya agar seimbang. Asahi berterima kasih atas kebaikan itu dan langsung bersiap melancarkan serangan pertamanya. Dia menangkisnya sambil tersenyum santai. Penonton di tribun melongo melihat Mizukami menahan serangan itu tanpa beban. Si iblis kecil kemudian menepis pedang cahaya si cewek hingga membuatnya benar-benar terkejut. Setengah mati, dia melompat mundur dan menegaskan duel ini belum selesai. Asahi kembali menerjang ke arah calon suaminya, mengayunkan serangan kuat ke pasak si karakter utama. Tapi si iblis kecil menyadari sesuatu yang aneh pada tangan si cewek yang bersinar sangat terang. Saat dia bersiap menyerang lagi, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram pedangnya erat-erat hingga membuatnya bingung. Dia ditarik dengan kuat, lalu diputar-putar di udara layaknya gasing.
Asahi terlempar cukup jauh darinya, si iblis kecil bertanya, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tiba-tiba, serangan mirip hujan es mulai menghujani dirinya dari atas. Namun dengan sekuat tenaga, dia berhasil menghindarinya. Dia menyadari ancaman lain, lalu mengangkat lengannya untuk bertahan. Tapi serangan itu telak mengenainya. Si cowok bilang dia tidak terlalu buruk, tapi terus-menerus menghindar gak akan membuatnya menang. Dia pun terpaksa mengakui kebenaran ucapan itu. Sambil tersenyum sinis, si iblis kecil mengejek, apakah dia mau menyerah sekarang? Asahi membalas, kalau dia gak akan memakai trik murahan lagi. Kali ini dia bakal melepaskan teknik terkuatnya. Dia mengalirkan seluruh energinya ke pedang dan berteriak telah mengerahkan semua sihirnya. Cahaya itu mulai memadat membentuk kotak, lalu mendadak berubah menjadi pedang raksasa yang bikin si karakter utama terkejut. Dengan sisa tenaganya, dia menghempaskan tebasan maut ke arah si karakter utama. Walau sempat bertahan dengan tenang, dia kaget karena pedang itu berhasil membelah tombaknya hingga memicu ledakan dahsyat di arena. Semua penonton pun dibuat terperangah melihatnya. Sang kepala sekolah bersorak gembira, yakin jika performanya terus stabil, dia bakal segera bergabung dengan tim pembasmi dan reputasinya akan langsung melesat tajam. Di tengah arena, dia terengah-engah kehabisan napas setelah serangan tadi. Tiba-tiba dia menyadari ada yang aneh. Tangannya mendadak kaku gak bisa digerakkan, tapi dia kesulitan melihat karena kepulan asap tebal. Kalian juga kaget kan? Di balik asap, si karakter utama menahan pedang raksasa itu hanya dengan satu tangan dan memujinya. Asahi yang shock langsung menggenggam pedangnya erat-erat. Sementara penonton bersorak memuji kehebatannya. Dia memusatkan sisa energinya dan mulai menekan balik tangan si karakter utama. Asahi bertekad akan memaksa cowok itu melepaskan pedangnya dengan cara apapun. Namun si karakter utama justru tersenyum tipis penuh arti. Pedang itu mulai retak dan hancur perlahan, membuatnya kebingungan setengah mati. Si karakter utama menjelaskan kalau aliran sihir mereka saling berbenturan. Saat dia fokus melihat ke depan, bayangan Dantario mendadak muncul bersama kenangan saat-saat terakhir mereka berdua. Seketika dia bertanya, apakah itu benar dia, lalu mulai menangis sambil memanggil nama Dantario. Si cowok bertanya, apakah dia akhirnya mengingatnya, dan dengan penuh haru dia menjawab iya. Dia tak menyangka kalau cowok itu berhasil berinkarnasi dengan sempurna. Dantario memintanya menceritakan apa yang terjadi setelah kematiannya dulu. Dia mencoba mengingatnya, tapi nihil. Dantario lalu mengusap kepalanya, memicu teriakan iri dari para jomblo di sana. Dia memejamkan mata dan menyelami ingatan masa lalunya. Terlihat Jan sedang dikepung oleh para malaikat di atas tiang kayu yang terbakar hebat. Begitu dia membuka mata, Jan menatapnya dengan pandangan penuh ketakutan. Dantario menjelaskan kalau ingatan yang terukir di dalam jiwanya telah disegel paksa. Dia bingung bertanya kenapa, tapi Dantario sendiri belum tahu jawabannya. Mereka sepakat harus mencari malaikat-malaikat itu demi memulihkan ingatan Jan yang hilang. Asahi, yang kini telah mengingat jati dirinya sebagai Jan, setuju untuk melacak malaikat mencurigakan itu. Tiba-tiba, sang guru masuk ke arena dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Si cewek menatapnya, lalu menyatakan menyerah, membuat Pak Guru kebingungan. Dia memastikan sekali lagi, dan si cewek mengiyakan dengan tegas. Pak Guru akhirnya mengangkat tangan si cowok dan mengumumkan kemenangannya. Para penonton di tribun masih saja melongo kebingungan melihat akhir duel yang mendadak itu. Karena Mizukami berhasil menumbangkan peringkat 1 di kelas, mereka pun keluar arena. Di perjalanan, si cewek bilang mulai sekarang, dia bakal memanggilnya Mizukami saja, yang langsung diiyakan dengan santai. Tiba-tiba si cewek aneh menghadang mereka dan menginterogasi apa yang sebenarnya terjadi. Asahi menjawab semuanya biasa saja seperti biasa. Tapi si cewek aneh tetap curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Dia bilang Asahi biasanya latihan dengan tatapan membunuh yang menyeramkan. Tapi kali ini auranya beda banget. Saat ditanya maksudnya, si cewek aneh langsung menggoda kalau matanya berbinar penuh cinta. Bikin wajah si cewek airbag memerah padam karena malu. Tapi Mizuki malah berteriak kalau dia memang sedang jatuh cinta. Karakter utama tersenyum geli melihat tingkah mereka, lalu melirik ke arah kepala sekolah yang tampak sedang menahan amarahnya setengah mati. Saito mendadak muncul dan bilang dia
akan merekomendasikan Mizukame dan Asahi sebagai anggota baru. Kepala sekolah langsung panik. Saito mengaku tahu rencana liciknya memanfaatkan Asahi demi keuntungan pribadi. Padahal dengan bakat sehebat itu, dia bisa jadi salah satu petarung terkuat dalam sejarah. Saito paham kepala sekolah ingin dia berkembang perlahan. Tapi mengingat tingkah aneh para malaikat akhir-akhir ini, dia merasa lebih baik mencegah bencana besar sebelum terlambat. Kepala sekolah murka karena Asahi adalah kartu as miliknya untuk bisa mutasi kerja ke cabang Amerika impiannya. Saito melanjutkan, kalau sekarang ada 2 murid jenius yang naik pangkat, dan itu bakal memperburuk reputasi sang kepala sekolah. Dengan wewenang penuh dari tim pembasmi, dia berhak memutuskan untuk membawa Mizukami saja. Spontan kepala sekolah berdiri dan protes kalau itu terjadi, maka nilai Asahi akan anjlok. Has Saito every failure Mizukami is worth more than Asahi. Saito menyindir, apakah sang kepala sekolah menonton duel tadi sambil merem. Membuat pria berkacamata itu naik pitam. Tiba-tiba si karakter utama muncul dan meminta agar Mizuki dimasukkan ke daftar juga. Saito menyapa bocah kita, lalu bertanya, apa dia melihat potensi besar dalam dirinya. Si iblis kecil mengiyakan, karena dialah yang akan melatihnya langsung. Sang ketua pun memberikan kepercayaan penuh padanya. Kepala sekolah cuma bisa membanting kursi, karena frustrasi taruhannya telah gagal total. Perjalanan mereka bertiga baru saja dimulai saat sebuah gerbang misterius terbuka di atas. Langit kota dan sekumpulan malaikat mulai bermunculan. Di pusat latihan tim pembasmi, semua orang kini berkumpul untuk menyambut trio legendaris kita ini. Oke, kalian dan aku bakal melihat aksi rekrutan baru yang siap menggebrak. Saito memperkenalkan mereka, dan si cowok berponi langsung mengomentari bakat luar biasa ketiga. Murid baru ini. Si rambut merah muda heran sang ketua, sampai turun tangan. Lalu si poni ingin menyambut mereka. Asahi tersenyum tipis sambil membunyikan jarinya, mengaku sudah tahu soal ritual sambutan ini. Si poni menantang karakter utama kita. Si rambut merah muda memilih melawan gadis pelindung. Sementara wanita cantik lainnya sesumbar bisa mengatasi ketiganya sekaligus tanpa kesulitan sama sekali. Karakter utama kita sih santai saja. Sang ketua memperingatkan agar tidak saling menyakiti. Tapi si rambut merah muda tahu itu tidak mungkin terjadi. Dalam sekejap mata, dia menyerang Asahi hingga terpental beberapa meter. Wanita berkacamata tersenyum lalu menerjang si gadis aneh yang langsung bersiap memasang pelindung. Asahi bangkit sambil tersenyum lalu melompat kembali bertarung. Tapi dia malah kaget dan menabrak pelindung sendiri. Mizuki bingung sementara Asahi jatuh ke tanah layaknya sampah. Si kacamata menyindirnya agar belajar membuat pelindung sendiri. Lalu si Tato menyebut koordinasi mereka sangat buruk. Kedua gadis itu syok melihat tatapan kejam para wanita senior ini. Wanita berkacamata mulai memanjat pelindung hingga membuat para gadis gugup. Lewat telepati, karakter utama memberikan instruksi tempur. Asahi mundur sementara si Anah bersiap memasang pelindungnya lagi. Gadis itu menciptakan pelindung untuk melindungi sisi samping. Para wanita tersenyum melihat karakter utama mengawasi satu musuh memanjat dan musuh lainnya berlari menyerang dari samping. Si rambut merah muda hampir mencapai area belakang. Asahi bersiap menyerang saat pertempuran makin sengit. Si kacamata berhasil memanjat pelindung dan menyiapkan jurus mirip bola energi di tangan kanannya. Tapi dia malah masuk perangkap Mizuki yang tersenyum puas setelah menjebaknya. Sementara itu, Asahi terlibat baku hantam sengit. Dan karakter utama hanya menonton semuanya dari jauh. Perhatikan bagian ini baik-baik. Si poni tiba-tiba menyerang dari belakang tapi langsung ditangkis si Master Aura. Dia bertanya, apakah bocah ini cuma mau menonton saja? Heng menjawab kalau dia ikut bertarung. Semuanya selesai dalam 1 detik. Si poni menyukai semangat rekrutan baru ini. Hingga iblis kecil kita mengaktifkan auranya dan membuatnya ketakutan. Dengan sinis, bocah itu bertanya bukankah dia yang ingin menyambutnya. Karakter utama lalu mengangkat dan melemparnya jauh, lalu meminta Asahi lewat telepati untuk menghempaskannya ke udara. Saat pria itu mencoba menyerang dengan kepalanya, dia mengangkat kakinya yang sekuat bola penghancur dan menendangnya begitu keras hingga tengkoraknya hampir remuk. Dia terbang lagi ke arah Mizuki yang tersenyum lalu menjebaknya. Si rambut merah muda memperingatkan Asahi agar tidak lengah lalu menyerang. Tapi cowok tangguh kita tiba-tiba muncul
dan meninjau perut wanita itu hingga membuatnya langsung pingsan di tempat. Semua orang tercengang melihatnya, namun sang ketua malah tersenyum. Si gadis aneh mengira mereka berhasil, tapi karakter utama membantahnya. Tiba-tiba pelindung itu hancur dan mereka pun terbebas. Karakter utama masih sempat menyindir dengan memuji kemampuan mereka. Wanita dewasa yang tersenyum menyebutnya sombong, sedangkan si poni memuji kehebatannya. Saito muncul dan bertanya, apakah mereka sudah puas sekarang? Si poni heran kenapa ketua begitu bangga. Dan dijawab, karena dialah yang pertama menyadari bakat bocah itu. He menatap iblis kecil kita dan mengaku sangat bersemangat bekerja sama. Tiba-tiba jam tangan pintar mereka berbunyi dan semua langsung memeriksa pergelangan tangan. Sesosok malaikat terlihat di dekat Aryak. Orang-orang panik dan mulai berlarian ketakutan setengah mati. Tim pembasmi tiba di lokasi dan melihat gerbang di langit dengan wujud malaikat teraneh yang pernah ada. Mereka haus akan pembantaian. Asahi menyadari ada 10 malaikat sekaligus. Dan si wanita dewasa menyebut tim mereka yang pertama sampai. Namun, keduanya menyadari hal aneh. Mungkinkah itu semacam portal suci? Para figuran gemetar ketakutan. Si gadis aneh berujar bahwa terakhir kali hal seperti ini terjadi. Seluruh umat manusia langsung punah. Si wanita dewasa menyebutkan menurut data kemunculan pertama, semua manusia di kota habis dilahap. Si poni mengeluh kenapa bencana besar ini harus terjadi tepat di saat seperti ini. Semua tampak tegang. Si gadis aneh bertekad membuktikan kemampuannya setelah resmi jadi anggota tim. Tiba-tiba sebuah tangan mendarat hangat di pundaknya. Itu si gadis pelindung yang menyuruhnya tenang agar tidak mati konyol. Dia memejamkan mata sambil mengingat masa-masa berburu malaikat dulu sebagai kenangan yang indah. Warga sekitar sangat panik, meski cemas. Ketua memerintahkan para pemula membantu evakuasi warga sipil. Karakter utama bertanya apakah Saito bisa mengatasinya, dan dia menjawab akan mencari jalan keluar. Karakter utama segera bergabung dengan para gadisnya untuk pergi. Di dalam pusat perbelanjaan, orang-orang berlarian panik dikejar malaikat. Hingga satu orang konyol terjatuh tersungkur di lantai. Dia berbalik ketakutan saat sang malaikat mendekat. Tapi tangan makhluk itu mendadak tertebas putus oleh si gadis pelindung. Membuat monster itu kebingungan. Malaikat yang marah memulihkan lengannya. Namun lengan satunya malah ikut tertebas oleh iblis kecil kita. Calon pasangan ini menatap tajam sang monster sebelum pelindung Mizuki menghantam mereka. Dia menyadari keanehan saat sesosok malaikat hendak menculik seorang pria. Tapi Asahi muncul menghajarnya. Karakter utama langsung melompat tinggi dan menebas salah satu lengan makhluk itu. Kalian juga berpikir mereka pasangan serasi kan? Si karakter utama menebas lengan monster, sementara Asahi menghancurkan kepalanya. Si aneh bahkan kagum melihat kerjasama mereka yang sangat kompak. Karakter utama menyuruh mereka bergegas, karena tahu tim pembasmi tidak akan bertahan lama. Di medan tempur, para wanita tampak kelelahan usai pertarungan hebat. Sementara Saito terus melawan meski makin banyak musuh turun dari langit. Gadis bertato shock, karena jumlah musuh seperti tidak ada habisnya. Saito bersiap menghimpun kekuatan auranya, lalu melancarkan serangan dahsyat yang memicu 2 ledakan besar. Gerbang itu tetap utuh tanpa tergores sedikit pun. Saito mengeluh serangannya sia-sia. Sementara si wanita dewasa cemas mereka akan kehabisan sihir jika terus bertarung tanpa henti. Sinar ungu muncul dari belakang lalu melesat menghancurkan kepala para malaikat dengan ledakan. Beruntun, saat tim menoleh, mereka lega melihat karakter utama beserta para gadisnya datang memberi bantuan tempur. Saito langsung melompat kegirangan begitu melihat mereka. Si poni berseru lega karena telah menanti kedatangan mereka. Sementara si kacamata bingung bagaimana cara menghancurkan gerbang raksasa itu. Asahi memanggil Dantryu yang langsung menyanggupi tugas itu. Dia menghimpun aura iblisnya, namun helikopter militer mendadak datang menurunkan tangga darurat, membawa para prajurit dari serikat penyerang kedua. Jauh dari sana, di ruang monitor raksasa, seseorang melapor mendapat izin beroperasi. Si pria bermata juling tertawa sinis dan menganggap ini bakal jadi eksperimen yang sangat menyenangkan. Di ruang kendali, si mata juling itu ternyata kepala peneliti bernama Kenzo Hirokawa. Dia menggebrak keyboard dengan emosi yang meluap-luap. Para prajurit langsung mengambil formasi tempur saat sebuah jarum otomatis menjuntik leher mereka. Penghitung waktu 5 menit pun dimulai.
para prajurit berteriak histeris, lalu tumbang tak berdaya. Si mata juling memerintahkan 5 orang membantai malaikat, dan sisanya fokus menghancurkan gerbang. Tiba-tiba para prajurit rongsokan itu bangkit berdiri dan langsung menyerbu ke medan perang. Malaikat bersiap menghadang saat para prajurit mencabut pedang dan bergabung dalam baku hantam. Prajurit menyerang dari atas tapi berhasil ditangkis sang malaikat. Dari bawah, si wanita dewasa heran dengan aksi gila mereka. Saito menjelaskan rumor bahwa serikat itu memperkuat sihir prajuritnya menggunakan obat khusus. Dia meragukan keputusan para petinggi yang percaya cara ini bakal berhasil. Prajurit bersenjata ganda maju membelah malaikat menjadi 2 bagian, lalu memicu serangkaian ledakan dahsyat di sekitar mereka. Malaikat murka hingga memicu ledakan dahsyat. Mizuki bertanya-tanya, apakah musuh telah lenyap? Sementara karakter utama hanya diam bersiap mengisi kekuatannya saat gerbang kembali terbuka lebar. Dan disinilah kita ditinggalkan dengan ketegangan baru. Si peneliti panik saat alarm berbunyi kencang dan para prajurit mulai berjatuhan dari langit. Kalian harus ikutin terus kisah kocak ini. Si mata juling ngecek vitalitas kuatnya. Sisa 2 menitan lagi, Hirokawa memang momen dan nyuruh pasukannya buru-buru kabur tanpa tapi. Dia sadar kalau pertarungan asli jauh lebih berat dibanding latihan. Dan kemampuan mereka di bawah ekspektasi. Tiba-tiba jam tangan pintar milik Saito bergetar kencang. Ternyata si mata juling minta sisanya diserahin ke dia. Pas Saito mau ngebantang, teleponnya keputus dan helikopter datang buat nyelamatin para prajurit. Pergi dari sana. Si cewek tatoan bingung gimana cara hancurin gerbang itu tanpa panggil tukang kunci. Saito usul pakai rudal, tapi Asahi beralasan senjata manusia gak mempan, cuma sihir yang bisa. Si ketua nanya apa dia tahu sesuatu, dia jawab gak tahu. Tapi si abang karakter utama tahu. Dengan senyum licik, si abang langsung maju buat hancurin portal. Karen juga ada anak baru bisa pakai sihir lingkaran keempat. Karena gak bisa dihancurin, dia mutusin buat nonaktifkan portalnya meski yang lain pada panik mau nahentiin. Tapi malaikat penjaga ini mirip ketar yang muncul terus pakai sihir. Untungnya, si abang gak terhentikan dan timnya malah senang bisa ngeledek dia di sisa waktu ini. Di ruang rapat, mereka bahas jumlah monster yang jauh lebih banyak dari tahun lalu. Gaya tarung mereka memalukan banget, untung ada si abang yang nyelamatin keadaan. Si abang emang terlalu overpower, sampai mau ditambah orang sebanyak apapun gak bakal sebanding. Tapi kapten melarang menyerah, karena portalnya masih belum kelar. Masalah makin numpuk bikin anak-anak baru panik. Untungnya dia bisa nenangin mereka sambil ngejelasin transformasi Dumeon. Meski si abang sendiri mulai punya pertanyaan. Nah, perhatiin bagian ini. Monster cuma bakal berhenti kalau intinya hancur. Rencana mereka sekarang harus siap terus. Apalagi pas ada notifikasi transformasi Dumeon muncul di jam tangan. Mereka malah sibuk berdebat padahal kekacauan sudah dimulai. Jelas ini bukan misi buat pemula, tapi beberapa orang keras kepala tetap mau pamer kekuatan. Ini bahaya banget. Apalagi gak ada yang cukup kuat di kelompok ini. Untungnya datang Joel Matsuda dari unit anti malaikat. Meskipun tampangnya cuma kayak bapak-bapak tukang ngemil. Dia sebenarnya pengen berpetualang sekali lagi demi melatih pemula terkuat. Tanpa bantuan pemburu handal ini, mana mungkin mereka bisa beresin Dumeon. Si pirang langsung bikin rusuh, karena malah memperkeruh suasana. Untung kekuatan si abang kembali bikin takjub, ya iyalah. Mana ada karakter utama yang lemah. Sekarang area sekitar sudah bersih, tandanya petualangan baru dimulai. Ini jelas bukan keputusan bersama, tapi kawanan malaikat mendadak muncul lagi. Akhirnya kita lihat aksi si pirang menghindar ala Rochi Balboa, lalu ngasih pukulan dewa ke malaikat. Itu, pas kawanan lain datang, giliran Asahi yang ngamuk bikin kelompok mereka makin pede. Sekarang tinggal hancurin intinya. Dia ngejelasin cara kerja sarung tangan mana yang punya kelebihan dan kekurangan ini. Lalu mereka pun masuk ke Dumeon. Wajar banget kalau ada yang pusing. Dan kali ini Mizuki korbannya. Karena Dumeon ini dunia yang beda banget, kawanan malaikat pun langsung menyambut mereka. Pakai sihir es buat bikin monster jadi es lilin, tapi ada beberapa yang selamat di dalam penghalang. Sebagai pemula, kerja sama tim mereka oke banget, sampai semua malaikat habis. Latihan si abang membuahkan hasil, tapi gak ada waktu santai karena dia juga bisa sihir api. Jelas gak normal buat pemula, tapi wajar buat Raja Iblis.
Sebuah portal mendadak muncul dan menelan si Aban, memisahkan mereka. Mau kemana coba? Kalian juga pasti mikir ini gila banget. Ada malaikat raksasa mirip Attack on Titan yang muncul bareng 5 malaikat normal dan 2 tukan teleportasi. Skuad kita harus gerak cepat biar bisa kumpul lagi. Elemen lain dikeluarkan si Abang buat bantai para malaikat. Dia juga nembak sihir tambahan sampai bikin musuh lainnya kabur ketakutan. Tapi si Pirang gak mau tinggal diam dan ngasih pukulan super yang sayangnya gak mempan. Dia langsung ditendang terbang, sedangkan si Abang suksesnya bakar musuhnya sampai gosong. Kekuatannya luar biasa tanpa trik licik walau sempat overdosis mana. Si Pirang akhirnya paham kalau orang bisa sekuat itu cuma modal latihan keras. Kelakuannya udah kayak agen narkoba pas si Abang nyerang langsung. Tapi santai aja, ini cuma urusan kerjaan buat nyelamatin para cewek. Saat mereka lagi terdesak, si Abang nembak cahaya ungu yang menembus tembok. Sementara, yang lain berjuang keras bertahan hidup dari kepungan. Tembakan itu ngelewatin mereka dan akhirnya mereka kumpul lagi. Meski kapik, Asahi langsung meluk si Abang. Bikin heran, karena masa lalu mereka berdua masih jadi misteri. Tatapan itu bikin Mizuki merinding ketakutan. Mereka heran gimana si Abang bisa melacak posisi pakai energi mana sampai sejauh ini. Ngeri sih, tapi gak ada waktu buat bengong. Mereka langsung ngebantai malaikat yang menghalang sambil berlari melewati sisa kehancuran perang. Yang ngingetin sama kekalahan umat manusia. Sampai di inti Dungyan, mereka harus habisi semua musuh dulu. Tapi jalannya terhalang pintu yang dibuka raksasa berbulu yang langsung mukul sampai meledak. Untung ditahan kesatria muda demi ngelindungin istrinya. Kejadian gila ini tiba-tiba ngebangkitin ingatan tentang Raja Iblis di kepala Asahi. Di mana ia harus bertarung tanpa rasa takut. Ini gila, tapi jadi ujian terbaik buat dia ngelawan malaikat raksasa. Kesal banget si raksasa cuma fokus ke si Abang overpower. Padahal ini tugas satu tim. Makanya mereka langsung cabut senjata buat ngeroyok si raksasa sambil ngehindarin pukulan esnya. Serangan udara pun sama sengitnya. Pakai teknik kuno 600 tahun lalu. Dia dapat kekuatan gate banget yang gak masuk akal buat ukuran pemula. Dia langsung nyerang pas si musuh mau kabur. Meski terjebak sihir es, si brengsek itu masih bisa bertahan dan balik nyerang. Ngelempar Asahi ke tembok buat diselesain. Tapi tenang. Si Abang langsung pasang badan dengan muka songongnya. Waktunya dia beraksi sendirian tanpa bantuan tim, persis kayak masa lalu. Raja Iblis sejati gak bakal kalah sama Kroco. Teknik ini emang butuh musuh lemah biar efektif, dan boom. Pukulan ala Superman langsung mendarat telak. Niru jurus si Pirang, dia bikin si malaikat babak belur. Tapi pertarungan belum usai, serangan pamungkas si musuh untungnya ketahan sama pelindung si Abang. Malaikat itu maksa nyerang tapi malah tersangkut jaring mana. Berbekal pedang mana, si Abang langsung nebas raksasa itu jadi 2 bagian sampai dungyannya bersih. Energi negatif pun lenyap dan tim kita disambut sorak gembira sama ketua. Walau sebenarnya mereka pergi tanpa izin. Semua takjub si Abang bisa beresin monster setinggi 10 meter cuma berempat. Jelas bukan orang sembarangan, karena unit mereka gak bakal rekrut orang lemah. Untung mereka pulang dengan selamat. 2 rekan timnya minta maaf dan ngaku kalau gak dilatih si Abang, mereka pasti udah tamat. Gokil kan perjuangan mereka. Tapi ya, Raja mah bebas gak bakal dihukum, bikin yang lain emosi. Dan sampai di sini dulu petualangan kocak kita kali ini. Kalian harus dengar ini, meski si bos setuju, tidak semua orang sejalan. Kalau terus begini, masalahnya bisa selesai, tapi tim mereka masih kurang di banyak aspek. Sekarang fokus mereka adalah steroid mana ilegal. Karena ada pabrik yang untung miliaran, George langsung menjelaskan rencananya. Padahal sebenarnya, mereka tidak boleh melanggar aturan sama sekali. Sampai di pabrik, si karakter utama mengeluarkan kartu identitasnya. Entar bagaimana caranya George mendapatkan kartu itu? Kita semua butuh teman seperti dia. Keduanya masuk dan melihat tumpukan pil obat terlarang. Ini bukan kenangan yang menyenangkan bagi si karakter utama. Mereka ingin menggunakan mana, tapi terhalang oleh alat pendeteksi. Jadi melacaknya lewat aliran uang jauh lebih mudah. George meminta bantuan Mizuki dan bertanya apakah dia bisa membobol mereka masuk ke ruang keamanan. Karena gebetannya sendiri yang meminta, dia pasti bisa melakukannya. Seorang penjaga mencoba menghentikan mereka, tapi langsung dibuat tidur nyenyak secara damai.
Dan ya, kartu akses ruang keamanan berhasil mereka dapatkan. Perhatikan bagian ini, setelah menghajar beberapa orang, alat pendeteksi mana berhasil dimatikan. Tapi anehnya, catatan pembelian bahan baku tidak ada di sana. Jadi, bagaimana sebenarnya mereka memproduksi barang haram ini? Ini dia jawabannya, sebuah ruangan penuh dengan penghisap jiwa yang dijaga oleh monster. Para pahlawan kita tiba dan menyadari steroid itu dibuat dengan mengalirkan mana langsung melalui darah. Si pria yang merasa paling beruntung akhirnya muncul. Namun, berpura-pura baik tidak selalu membuat penjahat terlihat keren. Dia mencoba membela diri, lalu marah karena merasa ini bukan urusan mereka. Hal itu justru memberi alasan kuat bagi mereka untuk menyelidikinya. Dalam kepanikannya, dia menekan tombol darurat hingga pabrik menjadi kacau dan alat pendeteksi langsung meluncurkan serangan ke pipinya. Begitu Georgi mengaktifkan sarung tangannya, pria itu langsung mengenalinya. Si Georgi yang terkenal itu sengaja menyuntikkan steroid mana karena tahu dia lemah dalam duel fisik. Sambil berteriak tidak ada yang bisa menghentikannya, dia merapal sihir siklus ketiga. Tapi kita semua tahu kan, pakai steroid tanpa paham mana itu konyol. Dia kena pukulan yang membekukan lengannya, tapi itu belum cukup menghentikan si monster. Dia terengah-engah, satu tinjuan keras mendarat hingga tubuhnya terseret di tanah. Dia mencabut semua kabel dari para korban dan mulai memakannya dengan rakus. Bermutasi menjadi monster mengerikan yang menghempaskan pahlawan kita. Tapi butuh kekuatan yang jauh lebih besar untuk menghabisi mereka. Si monster mengira ini mustahil lalu menerjang maju. Namun pukulannya berhasil ditahan sebelum dia terkena serangan balik mematikan. Namun itu belum cukup, dan sekeras apapun dia berusaha, si karakter utama bahkan tidak berkeringat. Semakin banyak dia makan, kekuatannya bertambah untuk menyerang lagi. Tapi akhirnya dia berakhir pincang memakai kru. Sambaran petir raksasa menghantam gedung, menyisakan lubang besar di atap. Kembali ke si monster, tubuhnya perlahan mulai hancur menjadi abu. Bahkan si karakter utama dengan santai menyeka sepatunya dari debu sisa pertarungan. Kelompok gadis penyelamat tiba dan bertanya apa yang terjadi. Tapi malam yang panjang ini baru saja dimulai. Tanpa membuang waktu, mereka bersiap-siap. Aliran